Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Minarti. Saya dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis, jurusan Analis Kesehatan tingkat 1A, dengan dosen pengapu yaitu Bunda Susiwati S.Kep M.Sc. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu sistem pernapasan, yang kedua sistem persarapan, yang ketiga sistem peredaran darah pada manusia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi pertama, yaitu sistem pernapasan. Sistem yang paling penting pada tubuh adalah sistem pernapasan. Tanpa sistem ini, tubuh kita akan kekurangan oksigen yang sangat penting bagi tubuh kita. Sistem pernapasan ini yang merupakan kelompok organ yang membantu pernapasan. Fungsi dari sistem pernapasan ini adalah sebagai tempat pergantian oksigen dengan karbon dioksida. Pernapasan ini mencakup 2 proses. Yang pertama yaitu pernapasan eksternal, yang dimana pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara dalam gelembung paru-paru dengan dalam darah kapiler. Yang kedua, pernapasan internal, pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dalam kapiler dengan sel jaringan tubuh. Adapun bagian dari sistem pernapasan yaitu yaitu hidung atau rongga hidung, yang dimana di dalam hidung ini ada bulu-bulu halus yang berfungsi sebagai menyaring udara yang akan masuk ke dalam tubuh. Kedua yaitu tenggorokan atau rongga mulut. Tenggorokan ini memiliki dua fungsi yaitu yang berbeda, yaitu sebagai jalan pernapasan dan pencernaan. Kemudian di bawah tenggorokan yaitu ada faring atau tekak. Faring ini berbentuk seperti tabung corong yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Fungsi dari faring yaitu sebagai jalan bagi udara dan makanan. Kemudian ada laring atau pangkal tenggorokan. Laring ini terdapat di antara faring dan trakea, yang mana dinding laring tersusun dari 9 buah tulang rawan. Kemudian yaitu atau batang tenggorokan. Bentuk trakea ini menyerupai cincin yang terdiri dari tulang rawan. Pada dinding trakea terdapat silia dan lapisan lendir. Lapisan lendir ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang tidak tertangkap oleh laring, kemudian masuk ke paru-paru. Selanjutnya yaitu ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru ini terletak di dalam longgar dada bagian atas. Paru-paru terbagi menjadi 2, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelembir dan paru-paru kiri terdiri 2 gelembir. Kemudian ada bronkus. Ada 2 bronkus yang terdapat 2 sistem pada pernapasan, bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan berhubungan dengan paru-paru sebelah kanan, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian ada fungsi dari bronkus, yaitu mengantarkan udara baik oksigen dan karbon dioksida dari dan menuju paru-paru. Selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus ini adalah anak dari bronkus yang saluran tipis dan kecil dengan dinding sangat halus. Bronkiolus ini juga disebut sebagai cabang rentenal yang letaknya menuju bronkus. Kemudian ada alveolus, yang mana alveolus ini adalah bagian ujung bronkiolus.
yang terdapat gelembung-gelembung. Alveolus ini juga berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Yang terakhir yaitu ada pleura, organ yang terpenting dalam sistem pernapasan. Ini memiliki fungsi vital bagi kelangsungan hidup manusia. Pleura terdiri dari atas 2 lapisan, yang salah satunya berisi cairan. Cairan yang pleura adalah meminimalisir terjadinya gesekan ketika paru-paru mengembang dan mengempis. Adapun cara kerja dari sistem pernapasan ini adalah ketika manusia mulai bekerja saat menghirup oksigen melalui hidung atau mulut, oksigen berjalan ke belakang tenggorokan, lalu masuk ke trakea dan masuk ke bronkus. Setelah melewati bronkus, oksigen akan menyebar ke saluran bernama bronkiolus. Kemudian memasuki bagian yang disebut dengan alveolus. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu sistem persarafan. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi yang berguna untuk menyampaikan impuls atau rangsangan dari reseptor ke susunan saraf pusat untuk diproses dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari atas otak, dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf otonom dan sistem saraf somatik. Adapun struktur dari sel saraf yaitu satu sel saraf neuron. Sel saraf neuron ini merupakan satuan unit terkecil satuan saraf yang berguna untuk menghantarkan impuls dari alat indera menuju ke otak. Kemudian ada bagian-bagian dari sel saraf atau neuron. Yang pertama yaitu ada badan sel. Badan sel yaitu bagian terbesar dari sel saraf neuron. Berfungsi sebagai penerima impuls dari dendrit, kemudian diteruskan ke akson. Kemudian ada dendrit, serabut sel saraf yang bentuknya bercabang-cabang berukuran pendek, berfungsi untuk menerima serta menghasilkan impuls ke dalam sel. Yang ketiga ada akson, serabut sel saraf panjang yang merupakan penjuluran dari badan sel dari bagian sitoplasma, berfungsi sebagai menghantarkan impuls saraf dari badan sel ke neuron atau jaringan lainnya. Yang selanjutnya itu ada nukleus yang berfungsi sebagai mengatur aktivitas neuron. Yang kelima ada sel Schwann yang berfungsi sebagai jaringan makanan serta proses regenerasi akson. Yang keenam ada selubung myelin yang berfungsi untuk melindungi akson dari benturan atau kerusakan. Yang ketujuh ada nodus Ranvier, yaitu bagian akson yang tidak terbungkus oleh selubung myelin, berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Yang terakhir yaitu sinapsis atau terminal akson, titik temu ujung akson pada ujung satu dengan ujung neuron lainnya, berfungsi untuk menyampaikan impuls saraf pada sinapsis. Berdasarkan fungsinya, neuron ini menjadi 3 jenis, yaitu sel saraf sensorik dan sel saraf stentorik dan sel saraf penghubung. Kemudian berdasarkan bentuknya, neuron dibedakan menjadi 3 jenis juga, yaitu 1. Sel saraf dipolar, sel saraf yang mempunyai 2 juluran pada bagian sel yang saling berlawanan. Yang kedua, sel saraf unipolar, sel saraf yang hanya memiliki 1 unipolar. Yang ketiga, sel saraf multipolar, sel saraf yang mempunyai
satu akson yang bisa bercabang, dan 2 atau lebih dendrit. Berikutnya ada sel glia. Sel glia ini bukan sel saraf atau non-neuron, hanya saja berfungsi sebagai mempertahankan homeostasis, memberi nutrisi pada sel saraf. Adapun sistem sel saraf yaitu sistem saraf pusat, yang mana sistem saraf pusat untuk mengendalikan dan mengatur kerja jaringan saraf sampai ke neuron. Sistem saraf ini tersusun dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak ini adalah pusat pengendali aktivitas manusia. Otak juga tersusun dari 3 bagian, yaitu otak besar, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang disebut juga dengan medula spinalis yang terletak di dalam tulang belakang. Kemudian ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer berfungsi sebagai menghubungkan saraf pusat dengan reseptor atau alat indera. Sistem saraf tepi ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu sistem saraf somatif dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatis adalah sistem saraf sadar di mana segala aktivitas yang kita lakukan di bawah pengaruh sistem ini. Sistem saraf somatik tersusun dari 2 saraf, yaitu saraf sumsum tulang belakang dan sistem saraf otak. Yang kedua, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom merupakan sistem saraf yang bekerja secara otomatis atau secara tidak sadar. Sistem saraf ini dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Adapun fungsi dari sistem saraf ini adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Serta cara kerja dari sistem saraf ini dengan menerima dan meneruskan rangsangan ke pusat saraf atau ke pusat dan ke sumsum tulang belakang. Kemudian materi ketiga, yaitu sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat, nutrisi, dan sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh. Di sini ada fungsi arteri voluntary, yaitu membawa darah bersih yang kaya oksigen dan paru-paru menuju jantung. Yang selanjutnya yaitu fungsi atrium kanan untuk menerima darah kotor dari tubuh oleh tubuh ke pembuluh darah. Atrium kiri untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Kemudian ada ventrikel kiri berfungsi sebagai memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Kemudian ada ventrikel kanan, yaitu berfungsi sebagai memompa darah ke seluruh tubuh agar karbon dioksida dapat melalui proses pernapasan. Selanjutnya yaitu fungsi vena cava, yaitu untuk membawa kembali darah kaya karbon darah bagian atas ke jantung. Yang terakhir, fungsi dari vena pulmonari, membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri. Adapun cara kerja dari sistem peredaran darah ini yaitu membawa pembuluh darah dari jantung dan pembuluh darah. Jantung akan memompa darah ke jantung. Darah yang diedarkan tersebut akan melewati ke seluruh tubuh dan membawa oksigen, nutrisi, serta hormon yang diserap oleh sel-sel tubuh. Baiklah, hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Matikan.